Shalom, selamat malam para sahabat GPB dimanapun saudara berada. Saat ini kita mengikuti program Night Call GPB, yaitu sapaan firman Tuhan di malam hari bagi kehidupan beriman kita. Saya Pendeta Emeritus Lucky Robert Gosal. Saat ini saya berdomisili di wilayah sektor pelayanan 13 GPIB Menara Kasih, Bekasi. Kita akan bersama-sama menghayati sapaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau telah pelihara kami dari pagi hari sampai memasuki malam hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengar sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong supaya kami memahami pesan Tuhan bagi kehidupan beriman kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan firman Tuhan malam hari ini, para sahabat GPB, diambil dari Yeremia 31 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan demikian. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan berimannya setiap hari. Sahabat GPB yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada dua hal yang akan kita perhatikan dari teks bacaan kita saat ini. Yaitu satu, tentang umat Israel yang disebut Efraim dalam bacaan kita sebagai umat yang gagal. Dan kedua, tentang Tuhan yang tidak tegaan. Yang kita mau soroti pertama adalah Tuhan Allah tidak tegaan. Ya. Ia tidak tega atas hukuman yang dijatuhkan kepada
Israel umatnya. Mengapa saya katakan demikian? Hal itu kita bisa lihat secara tersirat dalam ayat 20b yang menyatakan demikian. Setiap kali aku menghardik dia, maksudnya Tuhan menghukum Israel, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Terhadap dia tak dapat tidak aku menyayanginya. Inilah ekspresi kesan yang kita bisa tangkap. Tuhan tidak tega atas apa yang sudah dia jatuhkan kepada umatnya. Terlebih lagi hukuman yang dialami umat Israel itu selama 70 tahun. Mereka menderita, ya, ditindas, diperhamba, diperlakukan semena-mena. Itu kita bisa lihat dalam Yeremia 25 ayat 11. Karena situasi itulah Tuhan sepertinya tidak tega melihat umatnya terus menderita. Karena itu Tuhan sepertinya sedang menantikan umatnya. Ia tetap berharap agar umatnya kembali sadar, bangkit dari kegagalannya. Tuhan Allah itu sepertinya terus saja menantikan umatnya agar mereka sadar dan mau menyesal dan kembali beribadah kepada Tuhan. Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Ia akan pasti menyambut dengan sukacita dan penuh kasih sayang bila umatnya bangkit dari kegagalannya. Hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada umat Israel selama 70 tahun dibuang di Babel, itu mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Tuhan sangat membenci perbuatan dosa umatnya. Sehingga Ia lalu menghukum umatnya. Namun, di tengah penghukuman itu, tetap Tuhan menantikan mereka. Artinya Tuhan tetap mengasihi mereka, mengasihi umatnya. Ya. Dan ini mau menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Tuhan membenci dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Ini prinsip yang kita bisa lihat dalam situasi ini. Ya, itu yang kita bisa perhatikan. Nah, itu yang kita bisa lihat dari catatan yang pertama. Catatan kedua adalah umat Israel yang gagal menjalani hidup beriman mereka untuk setia dan taat kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, berbalik dari Tuhan, lalu mengikuti ilah lain, serta beribadah kepada ilah lain itu. Karena itu Tuhan amat murka kepada mereka, lalu mendatangkan malapetaka yang membuat mereka menderita. Dan
hal tersebut tidak bisa dihindari oleh umat Tuhan yang telah melanggar atau tidak mentaati, tidak mau mendengar perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Karena itulah kita bisa lihat hukuman yang jatuh itu kepada mereka juga menunjukkan bahwa hukuman Tuhan itu tidak bisa ada yang menghalangi ya atas apa yang sudah Tuhan jatuhkan. Nah, saudara-saudara, dari apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel ini mau menunjukkan bahwa penderitaan karena hukuman Tuhan itu karena akibat ulah mereka sendiri, akibat kesalahan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sebagai bandingannya dalam Galatia 6 ayat 7. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Itu yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Mereka membelakangi Tuhan, ya, beribadah kepada ilah lain, dan berlaku tidak setia, menyimpang daripada apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang mereka lakukan, mereka harus menuai hasilnya, menuai penderitaan, hukuman yang ditimpakan kepada mereka. Ya. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Karena ulah mereka harus menerima apa yang mereka tabur, yaitu menuai hukuman dari Tuhan. Dalam situasi penderitaan hukuman Tuhan itu, dalam titik nadir yang sangat rendah, umat Tuhan atau umat Israel meratap dan menyatakan penyesalannya dengan dan ungkapan berkabung. Mereka merasa malu harus menanggung aib yang mereka lakukan sendiri, noda yang mereka perbuat sendiri sebagai suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Dalam situasi itulah umat Israel merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dalam situasi yang sungguh menderita. Timbul rasa penyesalan yang mendalam. Mereka sadar akan hal yang tidak benar yang mereka lakukan ke hadapan Tuhan. Ada hal yang amat salah yang mereka lakukan. Ya. Sehingga mereka sungguh-sungguh merendahkan diri, menyesali apa yang sudah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tegasnya, umat Israel bertobat di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 15 ayat 10, kita bisa lihat di sini dikatakan demikian. Ada sukacita besar di sorga ketika ada satu orang yang bertobat. Ya. Jadi ada suatu sukacita yang besar bila ada satu orang yang bertobat.
Nah, dalam teks bacaan kita ini, pertobatan yang terjadi bukan satu orang, tetapi satu bangsa, yaitu umat Israel. Ya, komunitas umat Israel ini yang bertobat. Ya, dan kita dapat bayangkan yang bertobat itu begitu banyak sehingga sepertinya di surga itu terjadi kondisi yang sukacita besar, ya. Kondisi di mana mereka menikmati riuh rendahnya menyambut mereka yang bertobat, kurang lebih seperti itu yang bisa kita dapat bayangkan, ya. Ada sukacita besar karena pertobatan umat Israel. Nah, para sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itulah hal yang kita bisa lihat dari teks yang kita baca. Dua hal yang kita bisa lihat. Dari hal ini, apa yang perlu kita petik sebagai pelajaran bagi kehidupan beriman kita saat ini? Dari kisah umat Israel ini dan bagaimana sikap Tuhan terhadap mereka. Sikap umat Israel yang gagal dan sikap Tuhan terhadap mereka. Yang pertama adalah pesan yang pertama. Jangan anggap remeh. Jangan anggap kecil. Jangan anggap angin lalu semua perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan kita mengecilkan arti, meremehkan itu. Perbuatan yang tidak benar, yang melanggar perintahnya. Dengan kata lain, satu perbuatan dosa yang terjadi. Ya. Bahwa kita jangan sampai menganggap itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang biasa saja. Tadi saya sudah katakan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah itu amat membenci dosa. Ia amat murka terhadap dosa. Mengapa, saudara-saudara? Karena dalam Roma pasal 6 ayat 23, di sana dikatakan, upah dosa adalah maut. Apa artinya? Artinya, perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil, tapi itu suatu yang amat serius. Kenapa amat serius? Karena akibatnya akan binasa dalam kekekalan. Tegasnya akan dihukum di neraka. Itu suatu hal yang sangat serius. Ya, jadi dosa itu, perbuatan dosa itu sangat serius. Akibatnya fatal. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang yang stroke, jantung atau sakit jantung, sakit diabetes, darah tinggi, dan semua penyakit-penyakit yang parah. Ya. Orang yang mengalami seperti ini belum tentu ia akan binasa dalam kekekalan. Belum tentu. Ya. Tetapi perbuatan dosa itu serius karena pasti binasa dalam kekekalan. Itulah yang
kita bisa lihat, saudara-saudara. Nah, karena itulah betapa pentingnya sikap yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka merendahkan diri, menyesali akan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka sadar dan mereka bangkit kembali dari kegagalan. Itu yang kita bisa lihat yang terjadi dalam hidup orang Israel. Karena mereka merasakan betapa menderitanya mereka. Betapa sulitnya hidup mereka ketika dalam hukuman penderitaan. Itu baru hukuman di tengah-tengah dunia ini. Bukan hukuman yang kekal, binasa dalam kekal. Tapi syukurlah umat Israel menyesal, sadar, lalu mereka bangkit dari kegagalan, dari apa yang mereka lakukan, yaitu perbuatan dosa mereka di hadapan Tuhan. Rasa penyesalan yang mendalam dari umat Israel ini. Lalu Tuhan menyambut mereka. Ya. Tuhan dengan penuh sukacita menyambut mereka dan memulihkan mereka dari segala penderitaan yang mereka alami. Apa yang kita perlu lihat di sini, saudara-saudara? Ya, dari apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Saya sudah katakan tadi bahwa mereka menderita atau umat Israel itu menderita karena ulah mereka sendiri. Nah, penderitaan karena ulah sendiri, solusinya adalah pertobatan. Itu solusi kalau menderita karena kesalahan sendiri. Jadi ada penderitaan karena perbuatan dosa atau ulah kita sendiri. Dan solusi dari penderitaan karena dosa, ya bertobat. Itu solusinya. Dan karena itu, kalau ada orang yang menderita begitu berat akibat ulahnya sendiri, akibat perbuatan dosanya sendiri, maka adalah sia-sia kalau kita mengatakan kepada orang yang menderita akibat daripada perbuatan dosanya, lalu kita katakan, ya kita sabarlah menghadapi ujian ini. Mari kita tabah menghadapinya. Saudara, perkataan seperti itu, perkataan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Ketika seorang menderita karena perbuatan sendiri dan kita katakan sabar menghadapi penderitaannya, ya, tabah menghadapi itu, tidak ada gunanya, sia-sia. Hal yang patut kita katakan adalah sadarlah bahwa penderitaanmu itu karena ulahmu sendiri. Dan jalan keluarnya tidak ada jalan lain, yaitu bertobat. Begitulah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Menyesal dan bertobat. Itulah jalan keluar dari penderitaan karena ulah sendiri. Selanjutnya, ingatlah bahwa Tuhan yang tidak tegaan itu adalah Tuhan selalu menantikan mereka yang gagal dalam kehidupannya. Ia terus memberikan kesempatan kepada umatnya yang terpuruk hidupnya, yang menderita karena ulahnya sendiri. Ya. Ataupun karena penderitaan karena sebab lainnya. Tuhan itu tidak tega, ya, melihat kondisi umatnya yang terus menderita. Karena itu ia sabar.
ia sedang menantikan umatnya untuk bangkit dari kegagalan, ya, yang membuat ia menderita. Kesabaran Tuhan itu harus disadari supaya manusia, ya, menggunakan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan dalam masa kesabaran Tuhan. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari kesalahan, bangkit dari perbuatan dosanya. Bila itu kita lakukan, maka ada sukacita besar di sorga karena ada orang yang bertobat. Inilah saudara-saudara yang bisa kita hayati dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yeremia 31 ayat 18 sampai 20. Kiranya Roh Kudus menolong kita menjalani hidup beriman kita seturut dengan tuntunannya, seturut dengan kehendaknya. Dan ingat juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kita sampai akhir zaman. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan segala kebenaran firman-Mu, supaya dalam perjalanan hidup beriman kami peka terhadap apa yang tidak benar dalam hidup kami, supaya kami bangkit dari kegagalan kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih bahwa Engkau terus sabar menantikan anak-anak untuk kembali kepadamu dari kegagalan mereka. Karena itu, kiranya Roh Kudus menolong kami menjalani hidup beriman kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami terus berjalan dalam tuntunan kasih dan karunia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, sahabat GPIB, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.